Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori opportunity cost. Opportunity itu kan berarti adanya peluang atau potensi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di dalam teori ini para pengusungnya beranggapan bahwa ketika kreditor itu meminjamkan uangnya kepada debitor, ketika orang yang punya modal itu meminjamkan uang dalam bentuk modal itu kepada peminjam, maka kreditor itu menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan uangnya atau modalnya sendiri untuk dia usaha sendiri. Padahal di dalam uang itu, di dalam uh, sesuatu yang dipinjamkan kepada orang lain itu memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan loh. Itu ditambah lagi dengan waktu peminjam ini, waktu peminjaman. Nah, dengan waktu itulah yang berutang memiliki kesempatan untuk mempergunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Ini anggapannya seperti itu. Nah, dengan demikian, waktu itu memiliki harga di dalam teori ini yang meningkat harganya seiring dengan berjalannya waktu. Semakin lama waktunya, semakin dihargai waktu itu dengan harga yang tinggi juga. Nah, hal ini juga dijadikan alasan oleh para penganut teori ini untuk mengatakan bahwa kreditor itu berhak loh menikmati sebagian keuntungan peminjam. Jadi kalau Anda pinjam ke saya 100 juta, waktunya 10 tahun, uang 100 juta itu kalau saya pakai sendiri, itu bisa saya carikan keuntungan loh. Bisa saya buat modal usaha. Yang bisa jadi 100 juta itu hasilnya akan lebih dari 100 juta. Bisa berlipat-lipat, bisa sampai 200 juta lebih, bisa jadi seperti itu. Nah, waktu yang saya berikan kepada Anda untuk Anda melunasi hutang itu juga punya potensi. Dengan waktu itu saya bisa mengembangkan uang yang saya pinjamkan kepada Anda. Maka Anda harus mengganti waktu yang saya berikan kepada Anda dan juga mengganti potensi keuntungan uang yang saya berikan kepada Anda itu tadi itu. Jadi kalau saya pegang kan saya punya potensi keuntungan nih, tapi potensi itu saya tiadakan, saya tunda untuk uang ini Anda pinjam. Berarti potensi keuntungannya berpindah ke Anda. Maka setiap bulan Anda harus memberikan saya pokok dari hutang itu plus tambah persentase keuntungan sekian persen ditentukan di awal. Itu. Jadi anggapan di dalam opportunity cost ini selalu modal yang digunakan itu untuk tanpa melihat adanya kemungkinan lain di dalam selain keuntungan itu. Nah, pandangan ini nanti akan berbenturan dengan sebenarnya pertanyaan yang mendasar sekali, yang mendasar. Karena gini, bagaimana cara kreditor itu untuk dapat memastikan bahwa peminjamnya itu selalu untung dalam usahanya? Gimana ya, Pak? Dasar apa yang membuat kreditor itu beranggapan bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan yang sama setiap bulannya, setiap tahunnya, ataupun setiap waktunya. Sehingga dia diwajibkan mengembalikan dengan persentase tambahan yang rata, dengan yang sama. Padahal belum tentu selalu untung. Nah, para pendukung teori bunga ini tidak dapat memberikan jawaban akan hal itu. Nah, di samping itu ada juga anggapan yang keliru bahwa jika dana itu nanti dititipkan ke bidang investasi syariah, maka opportunity-nya, gitu kan, peluang untuk mendapatkan cost, mendapatkan keuntungan itu tidak ada atau minim sekali. Ini pendapat yang keliru juga ya. Kita perlu memahami bahwa seluruh skema pembiayaan syariah apapun bentuknya, dari mulai syirkah inah, dari mulai syirkah mudharabah, syirkah mufawadah, baik salam misalkan, baik istisna, al-ijarah, muntahibit tamlik, dan lain-lain. Itu semua merupakan infrastruktur yang memberikan peluang kepada kedua belah pihak untuk untuk memetik keuntungan yang sama, adil dan proporsional. Islam mengakui adanya resiko. Islam tidak menutup mata bahwa resiko itu ada itu yang dihadapi oleh peminjam, gitu kan. Akan tetapi resiko tersebut tidak memiliki nilai yang harus diberi imbalan dengan uang, ya, karena bukan merupakan solusi untuk mencegah resiko gitu. Jadi kalau misalkan resikonya kita wujudkan dengan penggantian pembayaran itu, nah pembayaran itu kan
tambahan dari modal dasar, tambahkan berapa persen, persentasenya itu tidak kemudian mencegah resiko itu hilang secara total. Kan tidak seperti itu. Yang dapat mencegah resiko hilang itu kalau di dalam Islam kita punya namanya rohan, barang gadai, yang dititipkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Nah, dengan rohan atau gadai ini, bila mana terjadi nanti resiko, misalkan tidak mampu mengembalikan utangnya, maka barang tersebut boleh dijual untuk kemudian menutupi utangnya. Dan sisa dari penjualan barang itu dapat dikembalikan kepada pemilik harta, dapat dikembalikan kepada pihak peminjam. Demikian. Semoga dapat difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.